pemirsa, apa kabar? Seneng banget rasanya kali ini Nanda Desita bisa kembali hadir tentunya menggentayangi Anda semuanya yang kayaknya kalau duduk tuh nggak bisa rapi gini ya ala-ala princess segini gitu ya kan, sesuai dengan tema hari ini. Kenapa sih mbak yang cantik itu duduknya nggak bisa pas? Nah, mas yang ganteng itu kayaknya duduknya nggak bisa kelihatan gimana gitu ya. Ternyata ada sesuatu di belakang dia. Sesuai tema ya, seperti yang akan kita bahas yaitu hati-hati. Menyepelekan wasir bisa berakhir di meja operasi. Aduh, wasir dengernya aja saya ini kadang-kadang masih bingung ya. Wasir ini apakah sama dengan ambeien? Terus lalu apakah dia ujuk-ujuk ada itu penyakit kayak cintaku ke kamu atau seperti apa? Untuk itu temenin Nanda ya, masih dalam acara Sehat Alami bersama Marion Sam. Dan siapa lagi di samping kiri saya yang kayaknya duduknya anteng banget ya, yang akan membahas kupas tuntas semuanya masalah ini nih ya. Halo Mbak Dia, apa kabar? Baik Mbak Nanda. Aduh, wasir. Kayaknya satu kata tapi horor banget ya. Benar. Di belakangnya itu kayaknya ada di meja operasi. Nah ini kita tarik mundur dulu nih ya. Betul. Gimana sih awal mulanya si wasir ini? Kenapa gitu hingga sampai ada wasir? Nah, pertanyaan yang bagus. Kenapa kami mengangkat tema wasir atau ambeien kali ini? Oke. Karena memang jumlah penderita yang mengalami ambeien itu makin lama makin naik. Dan Oke. tidak lagi didominasi oleh mereka yang berusia di atas 40 atau 50-an. Tapi Oke. justru yang kami miriskan adalah usia SMP, kemudian usia SMA, itu sudah mengalami wasir sampai dengan stadium 4. Wow, SMA. Banyak sekali. Jadi tidak lagi didominasi oleh orang tua. Kenapa demikian? Karena ternyata kejadian ambeien ini disebabkan justru karena faktor pola makan yang tidak disadari. Tuh. Siapa yang nggak mau makan kalau ada pedes? Bener nggak? Tuh coba angkat tangan semuanya. Semua sekarang hobi makan makanan pedas. Pedas, diskon, semua dimakan Betul. ya kan. Kemudian makanan instan, apalagi berkaitan dengan mie instan, Indonesia adalah negara nomor 10 di dunia pengkonsumsi mie instan terbesar. Mungkin terlalu banyak menonton drama Korea gitu ya. Jadi kayaknya tuh ramyun tuh enak banget. Padahal tuh bahaya gitu ya mie Betul. Dan instan. kemudian Oke. kadang-kadang juga ibu-ibu sekarang gitu ya, apalagi yang sibuk anak sekolah, udah sih makan nasi sama mie instan, karbo benar. ketemu dengan karbo, sebab nggak enak. Mbak Diah katanya Benar. begitu kan. Oke. Dan kemudian tadi sudah makan pedas, makan instan, dan kita lebih condong untuk memanjakan lidah, makanan-makanan yang berlemak, ya kan. Kemudian aktivitas yang dilakukan lebih banyak duduk, Ya. ya kan, lebih Benar. banyak duduk, kemudian berjam-jam, ataupun juga ketika melakukan pengangkatan berat itu juga dilakukan terus-menerus. Oke. Nah, inilah yang menyebabkan cikal bakal munculnya terjadi ambeien atau wasir. Jadi Mbak Nanda, ambeien atau wasir itu sama aja. Oke. Sama. Beda. Dan ini ada beberapa gejala daripada ambeien. Jadi kita kenal ada 4 stadium ambeien. Ada 4 stadium. Betul. Oke. Pertama adalah ketika buang air besar, pemirsa yang ada di rumah, tolong jangan diikhlaskan. Yang keluar apa? Jadi kebanyakan dari kita, udah sih Mbak Dia jangan perhitungan yang namanya keluar kotoran, udah keluar kotoran. Buru-buru aja Betul. gitu kan. Apalagi sekarang nggak jongkok, banyak yang duduk. Benar. Toilet duduk kan ya, jadi makin nggak kelihatan. Oke, ya kan? benar. Nah, padahal ketika kita sudah mulai keras buang air besar, kemudian apalagi ada darah, itu patut diwaspadai sebagai ambeien gejala pertama, stadium Oke, pertama. stadium pertamanya Belum nih. lagi ketika pada stadium pertama ini kadang-kadang seringkali ada rasa nggak tuntas dan muncul mules palsu Mbak Nanda. Oke. Jadi misalnya aduh pengen pup banget ya, begitu sampai ke toilet nggak pup. Iya, Nah, benar. kemudian ketika kita sudah selesai buang air besar, kok masih ada rasa yang mengganjal? Akibatnya udah ngejen aja. Benar. Ya kan, karena kita ada Dipaksa. rasa tidak tuntas. Padahal mereka tidak sadar kenapa ada rasa tidak tuntas, karena sudah muncul benjolan di dalam saluran anus tapi dia belum keluar. Oke. Jadi sudah ada benjolan tapi dia belum keluar. Ketika si pasien ini mengejan tanpa dia sadari, dia memberikan tekanan kepada benjolan tadi dan dia juga memberikan energi, akibatnya dia akan keluar. Oke. Ketika dia keluar, ambeien berkembanglah pada stadium yang kedua. Mulai ada benjolan Mbak Nanda. Oke. Begitu buang air besar, kok selain kotoran mulai ada benjolan yang keluar ya. Nah, tetapi dia coba-coba begitu dia berdiri, bukan sih, padahal itu ambeien sudah stadium 2. Oke. Nah, stadium 2 dibiarin, kenapa? Karena nggak ada rasa sakit Mbak Nanda. Sama Stadium sekali. awal aja dicuekin, udah sih minum air putih aja yang banyak. Yang banyak kebanyakan biasa begitu. kayak gitu Nah, ya. kemudian bahkan kadang-kadang ada rasa tidak tuntas, kita balik lagi ke tahap 1. Begitu rasa nggak tuntas, kamu belum tuntas, minum aja obat pencahar. Ya kan, Mbak tahu sendiri obat pencahar. Saya. Tahu sendiri obat
dulu. Iya. Jam 9 malam diminum, jam 5 pagi mulusnya Banget luar biasa. Padahal penderita ambeien tidak boleh mengkonsumsi obat pencahar. Oke. Karena nanti akan semakin keluar benjolannya Semakin tadi. dipaksa gitu Betul. kan soalnya ya. Betul. Oke. Itu tadi stadium kedua. Iya. Stadium ketiga sudah ada benjolan. Mm-mm. Kok dia berdiri nggak bisa masuk? Mm-mm. Akibatnya dia coba saya masukin sendiri. Oh nggak sakit kok ya. Aduh. Dia masukin. Bisa masuk ke dokter? Enggak, sampai dengan di stadium keempat tanpa dia harus buang air besar, dia duduk pun itu seluruh lubang anusnya dipenuhi oleh benjolan. Aduh. Ketika lubang anus sudah dipenuhi oleh benjolan, Tuhan menciptakan lubang anus segitu-segitu aja, Mbak. Mm-mm. Gimana mau buang air besar, isinya udah benjolan semua. ketutup. Disinilah baru si pasien sadar kalau dia mengalami ambeien dan dia pergi ke dokter dan langsung disuruh operasi ambeien. Oke. Tapi pada tahap 1 sampai 3, apakah prosesnya sebentar? Enggak, Mbak. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan dari bertahun-tahun. bayi sudah mulai mengalami ambeien. Banyak, karena jarang ibu-ibu yang dia mau menyusui bayinya. Benar. Nanti kendor, Mbak Dia. Ganti aja gitu Ganti kan. aja, ya kan? Apalagi sibuk gitu kan. Betul, sehingga Oke. ketika bayi ini sudah mulai susah buang air besar, dicuekin, udah kasih aja pencahar-pencahar buat bayi kan ada ya. Nah, Benar. ini berkembang terus sehingga yang kami miriskan, yang kami takutkan adalah dia makin maju angka kejadiannya, tapi jumlahnya tidak sepasti kalau kita terkena diabetes. Kenapa? Karena orang malu pergi ke dokter, Mbak. Oke, benar. Colok dubur ceknya. Oh. Ya, ganteng-ganteng dokternya cakep. Ih, malu. Iya juga ya. Oh, harus dilakukan seperti itu. Iya, karena memang banyak sekali keluhan yang ada di dalam anus ini. Bisa bisa ambeien, bisa merupakan fisura ani atau Oke. fistula ani. Iya. Jadi fistula ani ini seperti ada bisul di daerah anus. Anus. Jadi kadang-kadang misalnya ketika kita buka celana kok suka ada nanah yang keluar. Aduh, Itu iya. sudah ada fistula, artinya dia sudah ada bisul yang ada di dalam lubang anus. Kalau sudah begini nggak bisa diapa-apakan, harus dibawa perawatan seorang dokter. Oke. Ada juga fisura ani. Fisura ani artinya bokong kita udah mulai retak, Mbak. Jadi karena kotorannya tuh gede banget. Kulitnya. Iya, Atau jadi di dekat sekitaran di anus dekatnya gitu. itu sudah mulai retak-retak Aduh, karena aduh, memang kotorannya itu terlalu besar. Mm-mm. Nah, ini juga harus dibawa perawatan seorang dokter. Yang kita bicarakan sekarang adalah lebih kepada yang namanya ambeien. Ambeien juga orang-orang sering melakukan malpraktek pada diri sendiri, tapi dia nggak sadar. Begitu ada benjolan yang di dalam, udah kasih aja minyak tawon. Dia pikir dia pikir itu benjolan karena Seperti yang di luar Yes, begini ya, benar. kulit permukaan. Benar. Dan ambeien ini kita bagi menjadi dua. Jadi satu ada ambeien dalam yang tadi saya katakan sampai stadium 4, yang Oke. kedua adalah ambeien luar. Ambeien luar ini seperti jerawat tapi di bibir anus. Gatelnya luar biasa, Mbak Nanda. Oke. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah begitu begitu Gatal. melihat orang itu kadang-kadang langsung dia Kok garuk-garuk. gini? Aduh, Benar, aduh, karena aduh. lebih mending cacing kremian daripada ambeien. Gatelnya luar biasa. Kenapa muncul gater? Karena mohon maaf, saya agak sedikit bukan aja tapi ini Iya. adalah ilmu. Di lubang anus kita itu kan ada lipatan-lipatan. Lipatan, oke. Pada saat kita buang air besar, itu kadang-kadang kalau ada luka di sana, kita bersihkannya nggak bersih, Mbak Nanda. Oke. Akibatnya kotoran tadi nyelip di antara Di antara lipatan itu. betul, dan menimbulkan peradangan. Manifestasinya adalah gatel. Oke. Gatel makin digaruk udah makin enak. Makin lecet gitu kan. Benar. Itu digatal, digaruk terus ya. Dan kemudian pada beberapa kasus juga ada orang beranggapan bahwa penyakit ambeien itu karena ngebersihkan bokongnya nggak bersih. Jadi dia langsung pakai sabun. Padahal bokong kita juga butuh lembab. Biar Oke. apa? Biar dia nggak gatel. Oke. Jadi kadang-kadang udah sih bersihin aja pakai sabun. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung begitu kan sampai, halo Bu, itu bokong bukan Iya, piring. benar. Bukan sampai kilap gitu kan. Oke. Benar. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi ketika Anda mengalami hal ini semua, supaya tidak sampai kepada tahap yang lebih parah, maka kita harus mulai aware, mulai sadar terhadap apa sih yang keluar dari dalam anus kita selain kotoran. Pegang. Benar. Nah, itu kalau ketika stadium 1 kan kita nggak berasa ya, cuma hanya BAB aja. Betul. Kalau misalnya stadium 2, apakah kita ini bisa nggak sih meraba sendiri gitu? Bisa. Kerasa nggak ada dia benjolan gitu? Kalau yang di dalam gitu? Kan dia keluar. Jadi pada stadium 2 setelah buang air besar, kan Oke. ya, begitu kita mau Cebok? bersihkan, itu ada daging keluar dari dalam anus. Oke. Nah, tapi dia akan menghilang pada saat kita berdiri, dia akan masuk sendiri. Jadi kadang-kadang, oh jangan-jangan ini bagian yang dalam keluar kali, mungkin biasa seperti begini. Kebanyakan begitu. Dan nggak sakit. Sama sekali ya? Nggak sakit itu pada stadium 4. Kecuali kalau ambeien luar, dia itu seperti jerawat, dia itu gatal luar Gatal biasa. itu tadi. Kadang-kadang tangannya gatal gini-gini. Aduh, Begitu aduh, dicabut aduh, begini, aduh. darahnya muncrat.
Aduh, itu bisa berdarah dan virus otomatis bisa masuk ya untuk penyakit yang lain. Betul Mbak Nanda. Oke. Jadi pemirsa yang ada di rumah, apapun yang keluar dari dalam anus tolong diperhatikan, kecuali selain kotoran lah ya. Iya. Nah, bila mengalami ambeien, apakah selalu operasi? Enggak. Seperti itu tadi, misalnya udah terlanjur nih, udah stadium 3, 4 Tidak lebih selalu gitu. operasi. Jadi biasanya Oke. pasien ketika datang ke tenaga kesehatan atau ke Oke. klinik-klinik, kita akan memberikan pilihan mau disuntik, mau dioperasi atau mau dikempesin. Nah, kalau itu. misalnya mau dikempesin, bisa dengan cara si pasien yang kita suruh nungging, kita tarik, kita kempesin. Jadi lubang anus tadi kita tarik, kita kempesin di benjolannya. Cuman orang nggak mau, takut, malu. Benar, iya sih. Jangankan mau ditarik, disuruh nungging aja malu buka Iya celana. benar, iya, Iya iya kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya memang sampai mengganggu the quality of life, kualitas hidup, biasanya kita akan lakukan tindakan operasi. Oke. Tapi satu yang harus diketahui, ini bergantung dari pola makan si penderita. Jadi kalau operasi itu bukan berarti finish gitu, penyakitnya menjamin. hilang gitu. Betul, karena kebanyakan Oke. orang tanya kepada kami, Mbak Dia, ada jaminan nggak sih kalau dioperasi Itu pasti hasilnya hilang? kelar. Nggak. Oh, dia bisa tumbuh lagi, Dia bisa keisi. tumbuh lagi karena ini Oke. karena sebenarnya penyebab daripada ambeien adalah si pasien itu sendiri, pola makan. benar. Kalau dia tidak mampu merubah pola makan, makan tetap pedas, tetap angkat berat, tetap makan makanan instan, dia akan muncul lagi. Oke. Dan kalau sudah ada benjolan, kalau Anda tidak mau operasi, kemudian Anda tidak mau disuntik, mau dikempeskan secara alami, kebetulan kami juga punya solusinya, Mbak Nanda. Nah, itu dia ya. Jadi untuk semuanya para pemirsa kesayangan aku yang mungkin sangat malu untuk bisa curhatan begitu ya. Mungkin bisa curhat juga melalui customer care kami seperti apa. Lalu Mbak Dia ini tadi mengatakan bahwa ada solusinya kalau misalnya Anda ini nggak mau berakhir di meja operasi. Meskipun operasi itu mungkin operasi kecil atau operasi besar sih itu. Tergantung. Tergantung juga ya. Harusnya sih operasi kecil lah, Aduh, sedikit doang. ngedenger operasi aja kayak gimana ya setelahnya. Nah, berarti apa nih yang diusung oleh Marion Sam untuk semuanya yang kayaknya ambeien dari stadium 1 sampai stadium 4 itu tadi? Nah, kalau Mbak Nanda lihat di sini ada beberapa kemasan warnanya merah. Nah, ini kebetulan kami mengimport salah satu produk karena makanan yang menyebabkan Anda mengalami ambeien, Oke. biarkan makanan pula yang menyembuhkan atau mengempeskan benjolan ambeien Anda. Nah, namanya adalah ini di antara, namanya adalah Anoral Anlik, Mbak Nanda. Nah, Anoral Anlik ini kalau misalnya kita buka, Mbak Nanda, ini ada dua kemasan. Jadi satu adalah yang berupa kapsul dan satu ada yang oles. Dan Anoral Anlik ini memang diformulasikan khusus membantu mengatasi permasalahan Anda seputar ambeien dari stadium 1 sampai dengan stadium 4. Oke. Tapi tidak cespleng, namanya juga makanan, Mbak. Jadi butuh waktu dan butuh keteraturan. Jadi ketika Anda pemirsa yang ada di rumah, ketika buang air besar, kemudian dia gatalnya kita akan hilangkan dengan ada kandungan yang ada tea tree oil yang ada di dalam anlik ini. Tolong dioleskan anlik ini 2 sampai 3 kali oles secara tipis pada daerah benjolan dan juga daerah bibir anus secara perlahan tipis saja. Kenapa? Karena kalau tebal, kandungan tea tree oil juga bersifat sebagai antiseptik. Akibatnya apa? Mbak Dia Perih kok perih. gitu. Betul. Kasih kipas bisa nggak? Kami Biar jangan seger takut gitu. karena di dalam anlik ini kami juga sudah berikan peppermint oil untuk memberikan rasa tadi semriwing. Oh, itu tadi nggak perlu kipas berarti. Iya, karena memang pada penderita ambeien kadang-kadang begini, aku nggak mau buang air besar, takut karena darah yang keluar lebih banyak daripada kotoran, kebanyakan begitu. Nah, di sini ketika Anda mengoleskan anlik secara tipis di dalam daerah lubang anus Anda, akan terjadi relaksasi karena adanya peppermint oil. Akibatnya apa? Anda akan mau untuk buang air besar. Dan selesai buang air besar, tolong jangan diikhlaskan, lihat dulu, tengok dulu yang keluar apaan. Benar, Ya sesekali kan? lah. Nah, itu di situ tolong dioleskan yang benjolan tadi yang keluar itu secara tipis juga dengan anlik ini. Jadi kita oleskan di bibir, kita oleskan di benjolan agak masuk sedikit tangan kita. Karena benjolan ambeien itu seperti Dia masuk anggur. gitu ya. Seperti anggur. Jadi kadang keluarnya cuma satu, tapi di dalamnya masih ada beberapa lagi yang belum dia keluar. Jadi dia seperti anggur, baik kita bisa bayangkan. Nah, kemudian justru yang Anoral Anlik ini, yang Anoral kapsul ini, Anda boleh konsumsi 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari. Dosis hariannya adalah 4 intinya. Minimal konsumsi 1 bulan. Karena memang Anoral kapsul ini akan membantu menyehatkan lagi kesehatan daripada usus. Tapi Anda mesti makan. Ya, jangan terus mentang-mentang ini Karena ya. kebanyakan ada orang begini, Mbak Dia, saya sudah minum Anoral Anlik 1 box nggak ada efek. Terus? Loh, saya tanya loh kenapa nggak ada efek? Akhirnya kita bicara terus kan. Saya buang air besar masih 3 hari sekali, nggak bisa setiap hari karena kunci daripada orang yang ambeien harus buang air besar tiap hari. Hukumnya harus. Begitu saya tanya, ibu makan nggak?
Enggak, saya takut. Takut, benar ya. Tapi memang benar juga, itu kalau misalnya nggak makan ya. Kalau nggak makan, Nggak kalau si makan. pasien tidak makan, bagaimana mau timbul mules, Mbak Oke. Nanda? Jadi untuk mampu menimbulkan mules, dia butuh masa, dia butuh kuota. Ketika dia masa, dia kuota, dia akan mengirimkan sinyal ke otak, mules dong, barulah dia terjadi proses buang air besar. Tapi kalau misalnya Anda makannya aja Cuma enggak, sedikit, cuma benar. sedikit, Ha-ha. seringkali terjadi mules palsu. Ketika terjadi mules palsu, kotoran yang sudah ada di usus besar, karena dia nggak dikeluarkan, makin lama makin kering, karena kan airnya diserap terus ke dalam tubuh. Oke, benar-benar. Akibatnya apa? Dia makin kecil, makin runcing. Begitu dia keluar, ada benjolan, dia bergesekan, muncullah darah. Benar. Jadi kita minta si pasien tolong pola makannya diperbaiki. Jadi dalam satu piring pemirsa, biasanya kita nasinya lebih banyak daripada sayur dan lauk. Benar. Ya Ya kan? kan? Satu separuh nasi, 50% nasi. Seperempatnya mie instan. Seperempatnya lagi kerupuk atau sambal. Kerupuk, benar. Nah ini nggak boleh. Jadi kita balik. Jadi setengahnya justru adalah serat. Oke. Karbohidratnya seperempat, Seperempat. seperempatnya lagi adalah lauk. Jadi Oke. memang harus begitu. Kenapa harus serat instan bukan serat yang kenapa harus serat alami bukan serat instan? Karena bakteri yang ada di dalam usus besar kita, bakteri baik juga butuh makanan. Oke. Makanannya adalah serat alami, bukan serat instan. Instan. Kalau serat instan itu hanya bisa digunakan untuk mereka yang pengen kurus, tapi tidak pada mereka yang mengalami ambien. Karena nanti dia nggak akan buang air besar. Iya sih, benar juga ya, karena ini. seratnya itu. Betul. Nah, di sini ketika Anda sudah makan, porsinya kita perbaiki, tidak makan pedas, tubuh akan mengirimkan sinyal mules dong. Nah, di sini kandungan Marticaria resuscita dan Ramus pursiana yang ada di dalam anoral kapsul, kalau Anda konsumsi 3 sampai dengan 5 hari, usus yang males, dia akan diaktifkan lagi. Akibatnya apa? Anda akan buang air besar tiap hari secara tuntas dan nyaman, dan dia akan plong, dan konsistensinya dia nggak akan kecil-kecil seperti kotoran kambing bulat-bulat begitu, enggak. Dia panjang, dia akan coklat, dan dia akan Lebih akan lembek lunak. gitu ya. Betul. Oke, benar. Dan kemudian di dalam anoral kapsul ini yang sering membuat orang lebih senang menahan buang air besar, nggak tahan sama darah. Oke. Hanya itu Takut kadang itu loh melihatnya kan kadang. darah, apalagi kalau laki nggak biasa lihat darah. Nah, darahnya itu kadang-kadang Mbak seperti kita motong ayam. Oh, langsung ngucur banyak gitu ya. Sampai Aduh. 1 bulan, bayangin kita aja perempuan menstruasi seminggu aja pusing. Iya, benar-benar ngelihatnya Iya kan. Nah, di sini harus kita hentikan dengan kandungan bilberry extract. Oh, ada juga. Ada. Jadi Oke. kita akan hentikan perdarahannya, baik yang dia netes, baik yang dia nyembur, kita akan hentikan dengan bilberry extract. Dan kombinasi antara anoral kapsul dan juga anlik ini akan membantu mengempeskan secara perlahan. Ingat ya. Kadang-kadang saya suka bingung juga Mbak, saya mau minum anoral anlik langsung nggak bisa nggak? Yang Bisa. langsung hanya operasi. Bener banget. Padahal itu sakit dibawa dari mulai bertahun-tahun, tapi sembuhnya maunya langsung main sulapan aja. Apalagi yang dikempeskan itu bukan benjolan karena digigit serangga, tapi bener. adalah pembuluh darah yang mengalami pelebaran. Benar. Dan saya agak sedikit cerewet ketika ada pasien yang memang dia menghubungi ke customer care kami, Kak, Mbak Dia, saya pekerjaan saya lebih banyak duduk. Tolong cari bantal yang ada donatnya. Biar Oke. apa? Biar dia nggak ada tekanan di dalam ini tadi, di dalam tempat duduknya. Supir-supir terutama yang dia long trip. Yang long trip, benar Nah, banget. ini harus diperhatikan, dan faktor makannya. Apakah orang yang mengalami ambien itu selalu mengalami konstipasi? Bukan. Orang yang buang air besar terus-menerus karena pakai pencahar, dia juga Itu akan bisa. cenderung mengalami ambien. Tuh kan, maju kena, mundur kena. Karena memang Nanda juga termasuk ketika dulu mengkonsumsi obat diet yang terlalu banyak. Hingga akhirnya aku tadi nggak mau cerita di depan. Tunggu produknya dulu nih keluar gitu ya. Jadi memang aku itu mengalami yang namanya BAB-nya susah banget. Nah, pikiran aku mungkin karena makan ini terlalu jarang gitu kan. Ternyata enggak gitu ya. Aku dulu BAB itu bisa 1 minggu sekali, 5 hari sekali, dan itu bisa menimbulkan panas badan akhirnya. Betul. Apalagi ketika dia tidak makan seperti Mbak Nana makannya buang air besarnya seminggu sekali, makannya sedikit. Ini kita punya lambung kan dia mesin giling. Apa yang dia giling kalau nggak ada makanan? Akibatnya dia menggiling diri dia sendiri. Tuh kan. Situlah muncul keluhan dari mengabaikan makan, kemana-mana penyakitnya. Kemana-mana Salah satunya penyakitnya. adalah gangguan pada lambung. Pasti itu ya. Dan juga ketika aku mau konsumsi aku juga gitu mikirnya, enggak, pelan-pelan aja. Dan sekarang udah alhamdulillah sudah kembali lagi lancar.
Alhamdulillah. Jadi kalau diet itu sebetulnya nggak perlu obat ya, dan cuma kalau- mengatur makan Dan kalau gitu. memang sudah lancar ya, tinggal diatur pola makannya. Sama juga dengan menggunakan Anoralanik ini, Oke. Mbak Nanda. Jadi apakah timbul ketergantungan? Nah itu dia. Karena memang digunakannya 1 sampai 3 bulan. Kok Mm-mm. lama banget? Tergantung dari 1 derajat keparahan ambeien yang dialami. Oke. Ambeien yang derajat 4 biasanya lebih lama disembuhkan daripada ambeien derajat 1 Oke. karena ada benjolan tadi. Iya benar. Kemudian timbul pertanyaan, kalau saya mengkonsumsi Anoralanik, saya baru ambeien tahap awal. Bagaimana saya tahu sudah nggak ada benjolan? Sudah sembuh Anda nggak? ketika buang air besar, dia plong, nggak ada rasa mengganjal seperti nggak tuntas. iya, iya, Kenapa benar, dia nggak benar, tuntas atau mengganjal? Kan ada benjolan di saluran anus, Mbak. Oke. Kita kan nggak ngerti itu kotoran atau benjolan, kita Mm-mm. ngejen aja. Nah, Iya, pada penderita ambeien itu nggak boleh mengejan. Nah, Oke. kemudian kalau bisa pakai toiletnya adalah toilet yang jongkok, bukan duduk. Oke. Kalau duduk apa harus dibongkar? Enggak. Ada caranya. Gimana Jadi caranya nih? misalnya, Coba ini nih. toilet duduk, Heeh. tolong pakai apa namanya? Dingklik Oke. bahasa Indonesianya apa ya? Kursi kecil itu Kursi kan kecil, pengganjal itu. Supaya kakinya begini nih. Dan Oh harus gini. Ya, Oke. ketika dia berbentuk V begini badan kita, di belakang tuh udah kebuka. Oh secara otomatis. Ya kan Heeh. kebuka. Soalnya kadang kita malah mainan handphone, malah ngapa-ngapain tempat santai gitu kan di Begitu kita situ. duduk begini, dia makin ngerapak, dia mengejar. Oh, Tapi oke. begitu kita begini, dia Begini. otomatis ngebuka. Oh, itu salah satu tips ternyata yang tidak ada di mana-mana saya yakin ya. Saya banyak bilang, Bu, kalau lebih baik jongkok, ujungnya apa? Saya salah juga ya. Heeh. Dia bilang akhirnya dia jongkok. Jongkok di atas toiletnya gitu. Aku tadi mikirnya juga begitu. Enggak, Oke. jadi dibeginikan saja dia otomatis kebuka. Otomatis kebuka. Nah, Dia otomatis itu tadi kalau misalnya kita nggak ngerti apakah sudah selesai apa belum dari stadium 1 termasuk saya gitu ya. Apakah pengobatan ini diteruskan Jadi atau seperti apa ini? Jadi ketika sudah mendapatkan hasil Mm-mm. yang diinginkan, benjolannya sudah kempes, Mm-mm. buang air besarnya juga sudah mulai lebih lancar, Mm-mm. kotorannya sudah lebih lunak, turunkan dosisnya. Oke. Dari 2 kali 2 2 kali 2, menjadi 2, lama-lama menjadi 1. Kalau sudah 1, boleh dihentikan, tinggal Anda jaga pola makan. Oke, Ketika Anda tidak menjaga pola makan, jangan ngomong sama saya, Mbak, dia kok saya kumat lagi. Enggak, karena faktor pola makan yang menyebabkan terjadinya ambeien. Tuh, karena memang sakit ketika berulang itu lebih nggak enak, lebih sakit seperti mantan ya kan. Jadi kalau bisa yang namanya penyakit itu udah sekali, udah tuntas ya udah gitu kan. Jangan dilihat dari berapa jumlah yang memang sudah dikonsumsi, tapi seperti kata Mbak Dia tadi bahwa nantinya akan dikurangi dosisnya, bisa Dosis, juga ya. melalui customer Betul, care-nya. betul. Dan kemudian kalau misalnya, lalu bedanya dengan ketergantungan apa? Iya benar. Kalau ketergantungan, dosisnya makin lama makin naik, Mbak Mm-mm, Nana. Tapi mm-mm. ini dosisnya makin lama makin turun, kita hentikan, kita akan minta, Pak, Bu, tolong jaga pola makannya. Oke. Sudah selesai. Benar sekali. Itu aja. Aku sekarang udah nggak minum juga nggak apa-apa gitu kan ternyata ya kan. Tinggal menjaga bagaimana pola makan. Nah, yang harus dihindari kalau misalnya sudah mulai tahapan stadiumnya ini udah mulai ke atas nih, 3 ke 4. Selain memang pedas, lalu apalagi yang harus dijaga mungkin setelah dari toilet kita harus membersihkannya apakah dengan sesuatu yang harus kering atau seperti apa sih orang-orang ini kalau misalnya Jadi udah terlanjur berdarah Jadi gitu. kalau misalnya dia sudah terlanjur berdarah, Mm-mm. tolong jangan kalau mengkonsumsi Anoralanik, karena darahnya dia makin lama makin kempes. Mm-mm. Dan tolong konsumsi zat besi, apapun suplementasinya, karena darahnya dia keluar supaya terus. dia tidak mengalami anemia berat. Nah, Dan kalau misalnya membersihkan harus bersih. mm-mm. Supaya tidak ada kotoran yang dia nempel di lipatan itu tadi, dan jangan digaruk, makin garuk makin asik. Goyang aja kayaknya lebih enak ya. Kalau buat cowok-cowok darah mengalir, darah muda nggak apa-apa. Tapi kalau darah dari bawah ini bahaya. Pertanyaannya yang gimana? Dan kadang-kadang ketika seorang pria dia mengalami Oke. ambeien, Mm-mm. itu dia nggak ngomong loh sama pasangannya. Pasti malu. Jangan kan gitu, aku aja Betul. malu kan ngomong. Betul. Kenapa? Karena dianggap dulu orang beranggapan bahwa itu penyakit kutukan, dan kadang-kadang sering menjadi nama tambahan. Oh, si Anu yang ambeien Iya ya. itu iya benar. Jadi itu sebetulnya bukan kutukan ya karena kita aja. Juga bukan karena gen gitu ya, karena keturunan nggak ada sama sekali. Bukan, ya. tetapi Oke. lebih kepada faktor pola makan biasanya. Jadi Mm-mm. kepada faktor pola makan, faktor aktivitas yang dilakukan itu yang menyebabkan terjadinya ambeien. Dan ibu-ibu yang di rumah tolong jaga kesehatan usus anak Anda mulai dari bayi. Tolong berikan yang namanya ASI eksklusif tetap diberikan. Kemudian kalau untuk bayi supaya dia tidak mengalami ambeien, tidak Mm-mm. mengalami susah buang air besar, ingat ya, antara orang dewasa dengan bayi beda. Beda. benar. Orang dewasa dia butuh serat tinggi. Mm-mm. Kalau Bayi bayi, diperkenalkan saja. oh, Karena fungsi pencernaannya beda. Sumber Benar. lemaknya harus lebih tinggi. Kenapa? Karena ketika kita mengenalkan MPASI, Mm-mm. komposisinya harus sama dengan air susu ibu. Lebih banyak lemak. Oh, Nah,
makanan seratnya diperkenalkan, karena kalau bayi dia terlalu tinggi serat dia ambeien. Oh, dia ambeien. Dia bisa mengalami susah buang air besar justru. Oke. Karena memang beda antara bayi dengan orang dewasa. Karena memang ketika mengkonsumsi sufor itu biasanya saya yakin ibu-ibu yang di rumah itu juga kesusahan si bayinya ini ya. Betul. Karena sufor itu tadi bisa kayak keras banget gitu. Betul, karena kadang-kadang sudah dikasih sufor dia air putihnya kurang. Benar. Ya Nggak kan? mau air putih kalau anak Betul, kecil. sudah dikasih sufor dia nggak makan. Dia nggak makan, benar. Berarti harus imbang, istilahnya seperti Harus itu ya. imbang, harus imbang. Dan ketika memiliki bayi, saran saya sih lebih baik dikonsultasikan kepada bidan atau kepada dokter spesialis anak bagaimana cara mengatur MPASI yang adekuat. Tuh Bu, Bapak jangan bikinnya aja yang enak. Tolong ini anak ya, bukan boneka, harus dirawat dengan baik gitu kan. Nah, berarti untuk bisa mendapatkan anoral anlik ini bagaimana? Apakah memang harus melalui dari Marion Sam atau seperti apa ini? Jadi karena untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, Anda bisa mendapatkan anoral anlik ini di apotik dan toko obat tanpa menggunakan resep. Karena yang mengembangkan konsep daripada anoral anlik pada hakikatnya adalah Bapak Kedokteran Dunia. Makanan yang menyebabkan penyakit, biarkan makanan yang menyembuhkan penyakit. Cuma karena memang harus digunakan jangka panjang, maka kami kemas dalam bentuk kapsul karena untuk keteraturan supaya orang tidak bosan. Nah, anoral anlik ini bisa didapatkan di apotik dan toko obat yang tertera di layar kaca dan kami pasarkan dengan harga Rp215.000 untuk satu paket lengkap. Oke, jadi hanya Rp215.000 saja. Betul. Di apotik mana saja pastikan bahwa memang produk dari semuanya ya, dari Marion Sam ini benar-benar asli, karena memang kita tidak bertanggung jawab. Di luaran sana tuh kan banyak banget tuh. Mentang-mentang Marion Sam ini lagi digemari semuanya seluruh Indonesia. Nah, ada kalanya kalau tanya aja apoteknya di mana. Nah, Bepomnya ini yang pertama kali biasanya para pemirsa kan. Saya sangat senang dengan pertanyaan Mbak Nanda. Benar. Jadi untuk menjadi konsumen harus bijak. Jadi pilihlah produk-produk yang sudah terregistrasi di Badan POM. Dan ini kebetulan untuk anoral anlik sudah terregistrasi di Badan POM, kami sertakan di kiri dan di kiri kemasan. Jadi ini betul-betul herbal, ditandai dengan apa? Tulisannya adalah POM TI. TI ini artinya traditional import. Jadi sudah ada kode dari Badan POM, dan Anda juga boleh mengecek di situs Badan POM asli di www.pom.go.id. Anda boleh klik di produk terregistrasi. Tulis saja anoral anlik, nanti dia akan keluar. Tuh ya kan. Jadi jangan mentang-mentang lagi rame di seluruh media sosial, di TikTok dan segala macam, kita nggak tahu apa yang dimasukin. Harus benar-benar tahu apa yang dikeluarin, kita harus benar tahu. Yang dimasukin juga harus benar tahu. Itu menjadi konsumen bijak. Jadi untuk Anda pemirsa yang ada di rumah, ketika Anda mengalami ambeien, Anda nggak usah takut-takut lagi karena kami sudah berikan cara aman, nyaman, dan tuntas mengatasi wasir Anda dari luar dan dari dalam dengan menggunakan anoral anlik. Nah, ini dia. Jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa, jangan lupa pastikan bahwa Anda ya mendapatkan anoral anlik ini benar-benar yang asli dan juga di apotik terdekat. Kalau misalnya banyak pertanyaan, mungkin bisa juga melalui customer care yang tertera di sini nih ya. Bisa nanya apa aja. Dan jam kerja, jangan tengah malam. Oh ya kan, nanti jam kuntilanak. Oke, jadi sekali lagi terima kasih untuk Mbak Dia. Waduh, luar biasa. Ini anoral ini memang saya sendiri sudah merasakannya ya, sudah membuktikannya bahwa yang namanya buang air besar itu memang harus teratur setiap hari. Apapun yang namanya sampah harus dibuang, termasuk mantan Anda ya. Kalau begitu, saya mau melanjutkan mengkonsumsi ini karena memang sepertinya saya memang ada yang sedikit enggak tuntas. Tapi acara kita tuntas tentunya. Sehat alami bersama dengan Marion Sam.